Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan ke-28 kelompok 3 akan membahas mengenai isu-isu kontemporer di lingkungan sekitar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya itu Anugrah Agung Berliano. Next. Saya Dila Arum Setriani. Saya Nafis Saifuddin. Saya Balkis Mafira Draini. Saya Dodilando Siombing. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai isu-isu kontemporer di lingkungan sekitar. Nah, isu-isu kontemporer yang kami diskusikan ada 4. Yang pertama, pemanasan global. Yang kedua, penyimpangan dana aksi cepat tanggap atau ACT. Yang nomor 3, isu SARA. Dan yang keempat, penggunaan aplikasi Pertamina. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami mengenai keempat masalah tersebut, yaitu pemanasan global, penyimpangan dana ACT, isu SARA, dan penggunaan aplikasi My Pertamina, yang paling menonjol adalah penyimpangan dana ACT dengan total poinnya adalah 18. Sehingga penyimpangan dana ACT menjadikan prioritas pertama untuk kami diskusikan. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian, dari teknik tapisan isu APKK dapat diambil kesimpulan pada pengambilan isu penyimpangan dana ACT. Di situ dijelaskan bahwa PPATK menyatakan dugaan penyimpangan dana di aksi cepat tanggap ACT. PPATK menemukan indikasi bahwa terdapat penyalahgunaan dana sumbangan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang. Tujuan dan peruntukannya untuk pihak-pihak yang tidak semestinya. Salah satu yang disorot yaitu terkait gaji CEO ACT yang jumlahnya disebut fantastis, bahkan pejabat ACT juga mendapat berbagai fasilitas mewah. Kemudian dari fishbone diagram, faktor eksternal penyebabnya adalah yang nomor 1, aspek sosial, ya, berupa keluarga, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat. Kemudian aspek politik, sistem politik yang memberikan celah untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, aspek hukum, yaitu lemahnya penegakan hukum. Kemudian faktor internal, yaitu gaya hidup konsumtif, tamak, dan moral yang lemah. Kemudian penyimpangan dan aksi cepat tanggap atau ACT. Penjelasan isu terpilih. Yang pertama dari aspek, kemudian penjelasan. Yang pertama aktual. Isu yang dipilih sedang terjadi dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat saat ini. Kemudian kehayalakan. Isu yang dipilih menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian problematik. Isu yang dipilih memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian kelayakan. Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pembentukan sangat. Baiklah, selanjutnya adalah alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian terdiri dari pendidikan moral, yaitu mempunyai tahapan setiap alternatif, seperti karakter building, beriman dan takwa kepada Tuhan, dan menanamkan nilai-nilai integritas sejak di usia dini. Hasil yang diharapkan yaitu menjadi pribadi yang bermoral dan memiliki integritas. Para pihaknya yaitu terdiri orang tua dan individu. Kedua, alternatif penyelesaiannya yaitu memperkuat sistem kebijakan hukum. Tahapan setiap alternatifnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memberatkan hukuman tindak pidana korupsi.
Hasil yang diharapkan yaitu memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi. Para pihaknya terdiri dari masyarakat dan aparat yang berwenang. Yang ketiga, alternatif penyelesaiannya yaitu mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Tahapan setiap alternatifnya yaitu melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel, memberikan pendidikan mengenai manajemen keuangan, dan hasil yang diharapkan agar menghasilkan sistem birokrat yang bersih, jujur, dan adil, serta menghasilkan SDM yang berkompeten. Para pihaknya terdiri dari masyarakat dan aparat yang berwenang. Aksi nyata setiap anggota, yang pertama, masuk kerja sesuai dengan jam kerja tidak terlambat. Yang kedua, membayar pajak tepat pada waktunya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas kantor secara bertanggung jawab. Keempat, menolak apapun bentuk gratifikasi atau imbalan. 5, menolak ajakan rekan kerja atau atasan yang melanggar peraturan. Mungkin itu saja paparan yang kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.